Bab 1. Bagaimana memulainya? Poin pertama, berani itu muncul dari dalam. Maksudnya, ada sebuah cerita, enzim kepemimpinan, yaitu menggambarkan pada kita bahwa ada sebuah lowongan menjadi seorang entrepreneur itu mudah. Dan membuat pekerjaan itu lebih mudah daripada kita mencari sebuah pekerjaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu lakukan segera. Maksudnya, ada sebuah produsen yang memiliki slogan yang sangat mengena di setiap benak pelanggannya, yaitu just do it atau lakukan. Slogan ini berlaku dalam pengembangan usaha, jadi tidak ada alasan untuk kita memulai usaha. Selanjutnya, kuasai secara detail. Untuk mengawali sebuah usaha sangatlah mudah dan banyak caranya. Sedangkan untuk mempertahankan eksistensi memerlukan pelajaran dan keterampilan tersendiri. Seorang memulai usaha yaitu dengan keberanian terlebih dahulu. Kita tidak perlu menjadi master terlebih dahulu. Yang keempat, yaitu berbeda itu strategi. Maksudnya, di dalam kehidupan, terkadang aturan dan doktrin itu menjadikan kita sebagai manusia yang seragam. Tetapi, mengapa harus sama? Beranilah tampil beda, karena berbeda itu akan membuka peluang kita untuk menjadi lebih mudah untuk dikenal. Yang kelima, yaitu berjuang bersiasat. Kita harus berani dan perlu mengedepankan sikap semangat juang. Seorang entrepreneur tidak mudah sebelum mencobanya. Walaupun banyak masalah yang menghadang, harus mempertahankan bagaimana kita harus sukses di dalam benak kita. Hal ini akan menjadi bahan bakar untuk menyemangati kita untuk semangat. Yang terakhir, yaitu menaklukkan investor. Kebutuhan untuk membuktikan kemampuan diri, inilah yang paling kuat untuk mendorong seorang untuk maju. Buktikan, bermimpi, melakukan, dan menjadi pemegang adalah sebuah perasaan yang tidak ada bandingnya, bahwa diri kita itu mampu melewati batas kemampuan dan taklukan. 2. Bagaimana menjadi entrepreneur? 1. Bermula dari impian. Impian di dalam benak kita adalah motivator kesuksesan yang sangat ampuh. Tanpa impian, di dunia ini tidak berwarna dan tidak hidup. Semua hal yang diciptakan manusia harus diawali dengan impian. Yang kedua, yaitu lihat kebutuhan sekitar. Banyak hal yang dapat diraih di sekitar kita jika kita betul-betul jeli melihatnya. Untuk terciptanya peluang bisnis yang terjadi karena bisnis yang dijalankan itu harus bisa menangkap sebuah peluang bisnis, pasti akan bergulir pada bisnis-bisnis baru maupun lainnya. Yang ketiga yaitu empati membuat kita terlihat. Maksudnya, empati menjadikan kita untuk sebagai dasar yang penting di dalam kehidupan. Begitu juga di dalam dunia bisnis. Jika kita telah mengetahui untuk sukses di bisnis, kita harus memiliki rasa empatik yang besar untuk menjadi pengusaha sukses di dalam jangka panjang. Yang keempat yaitu memberikan nilai tambah. Maksudnya, kepandaian seorang pembisnis seperti ini yang harus kita asah terus-menerus. Setiap bisnis akan memberikan peluang bisnis lainnya. Itulah muncul nilai tambah. Banyak peluang bisnis yang muncul jika kita tidak cukup jeli untuk melihatnya. Yang kelima yaitu menjual barang terus manfaatnya. Selanjutnya, yang keenam, wujudkan mimpi pelanggan. Tren adalah keinginan bersama. Kepandaian kita membaca tren pasar itu juga dapat diartikan kita pandai merealisasikan impian banyak orang. Yang terakhir, yang ketujuh, peluang tergantung cara melihatnya. Maksudnya, banyak pelajaran pemasaran yang menekankan pada kita untuk bisa kemampuan untuk mengubah keinginan seorang konsumen. 3. Membidik pasar. 1. Butuh nyali untuk mewujudkan ide. Maksudnya, perbedaan yang cukup mencolok antara wirausahawan dengan pegawai atau pekerja. Mereka yang berwirausaha jauh lebih ajik atau matang secara psikologis. Sedangkan para pegawai kelihatannya ajik, tapi jika digali lebih dalam ternyata masih rentan. Mereka ragu atau tidak tahu harus bagaimana. Terlalu banyak teori yang didapat dan sia-sia tanpa ada praktek secara langsung. Yang kedua yaitu adrenalin dan seni berutang. Utang adalah menjadikan kita sebuah petaka yang jika dipakai untuk kepentingan konsumtif. Tetapi, jika kita tidak tahu peluangnya besar, mengapa takut berutang? Berutang menjadi tambahan modal kerja atau investasi itu adalah hal yang wajar. Yang ketiga, kejelian menangkap perbedaan. Marketing intelligence bertujuan untuk menentukan strategi di dalam melakukan pengumpulan data. Kemampuan untuk menggunakan pikiran imajinasi adalah salah satu bagian terpenting di dalam pengambilan keputusan.
Yang keempat, bangunlah komunitas. Maksudnya, sangat kagum dengan tim kreatif dari perusahaan advertising. Mereka adalah driver-driver yang tangguh, yang bisa membawa pemirsa ke arah manapun yang ingin mereka tuju untuk membeli produk-produknya. Yang kelima, prediksi sebuah fenomena. Maksudnya, kemampuan ini akan membuat bisnis kita itu lebih aman, karena kita sudah lebih dahulu memprediksi pasar. Asa terus-menerus kemampuan kita dalam memprediksi sebuah fenomena. Yang terakhir, komentator dengan aktor. Maksudnya, jika kita melihat peluang, sungguh ada beberapa orang yang melihat peluang tersebut. Yang membedakannya yaitu keberanian seorang untuk bertindak. 4. Hati seorang entrepreneur. 1. Belajar sambil mengerjakan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memulai bisnis walaupun tidak ada pengalaman. Kemampuan tumbuh jika kita menjalankannya, bukan hanya sekedar memikirkannya. Yang kedua, belajar dari kesuksesan. Kita harus siap atas semua kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Jangan terlena dengan kesuksesan. Pandai-pandailah untuk mengelola kesuksesan agar kita tidak menjadi bumerang diri sendiri. Yang ketiga yaitu mengelola kegagalan. Trial dan error memang dibutuhkan dalam sebuah proses. Fungsi utama dari error adalah pembelajaran. Semakin sering gagal, kita akan semakin jeli dan pintar dalam melihat sebuah peluang. Yang keempat, mengelola stres. Maksudnya, kita harus kenali diri kita sendiri dan percayalah 100% bahwa kita mampu dan sanggup untuk menyelesaikan apapun permasalahan tanpa tekanan yang berlebihan. Yang kelima, fokus pada masalah. Dihadapi dengan ketajaman dan ketelatenan. Isolasikan masalah yang dihadapi dan biarkan sistem yang sedang berjalan. Lihatlah ke dalam secara detail untuk mencari akar permasalahannya. Yang terakhir, 6. Mencari cara terbaik. Bisnis yang unggul saat ini adalah bisnis yang mengutamakan hal-hal yang secara personal. 5. Pola pikir entrepreneur. 1. Selalu di pinggir jurang. Selalu haus dalam peluang dan tantangan karena inilah membuat hari-hari kita menjadi lebih bernilai. Yang kedua, memanfaatkan resiko. Keberanian dalam mengambil resiko di setiap transaksi menjadi kita modal utama di dalam berbisnis. Yang ketiga, cerdas melihat peluang. Bersyukurlah karena secara spiritual kita telah memiliki properti, consciousness, tidak tahan untuk langsung bergerak dan tidak akan dapat menghentikannya. Yang terakhir, 4. Jangan cepat puas. Mereka yang memiliki semangat dianggap manusia yang makrifat karena melakukan penyempurnaan terus-menerus di bidang yang mereka kuasai. Bab 6. Tugas entrepreneur. 1. Kreatif itu berbeda. Jiwa kreatif sebagai seorang entrepreneur itu sangat dibutuhkan. Jangan membuang waktu berdiam terlalu lama. Yang kedua, mengelola sumber daya. Mengelola usaha itu mutlak karena ini adalah langkah kedua kita untuk setelah mereka berani. Yang ketiga, komunikasi itu seni. Optimisme dan positive thinking adalah hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang interpersonal yang baik. Yang terakhir, 4. Insting kepemimpinan. Semakin sering mengasah rasa tanggung jawab, semangat kita sebagai leadership kita akan muncul. 7. Zero prinsip entrepreneur. 1. Mulai dari nol. Bangunlah sebuah kepercayaan dan keyakinan di dalam hubungan pertemanan. Karena kepercayaan itu sudah menjadi terjalin jalan untuk memulai usaha yang akan berjalan dengan mudah. Yang kedua, jujur dalam bisnis. Sebuah bisnis ada dusta yang dikatakan, tetapi ada juga dusta yang tidak dikatakan, tetapi dilakukan. Yang ketiga, zero mind atau pengosongan pikiran. Seorang yang dapat menguasai kemampuan untuk mengosongkan pikiran di dalam bisnis itu sangatlah banyak manfaatnya. Bab 8. Berbisnis tanpa uang tunai. 1. Bukan mencari, tetapi dicari oleh model. Maksudnya, hampir semua menjawab modal mereka adalah 0 rupiah. Tetapi, mereka tidak menggunakan modal pribadi untuk melainkan modal yang dari pihak lain. Yang kedua, kerjasama model. Kerjasama model keahlian operasional. Intinya itu, untuk melakukan hal yang dianggap paling dikuasai, tetapi tidak lupa untuk tetap terlibat di dalam proses yang terjadi selama usaha itu berlangsung. Yang ketiga, bagi hasil yang menguntungkan.
Buatlah sebuah perjanjian yang jelas dengan teman bisnis. Hal ini dapat menghindarkan dari kesalahan atau kerugian yang mungkin terjadi. Yang keempat, menjadi perantara atau broker. Seorang entrepreneur yang menentukan sendiri jumlah pendapatan setiap bulannya. Performa menjadi penilaian tersendiri dan disinilah kita ditantang untuk menjadi entrepreneur sejati. Barter dengan pemasok. Barter akan mempunyai nilai lebih jika kedua benda memiliki nilai intangible atau tidak berwujud. Yang terakhir, multifungsi. Untuk meluapkan kekecewaan, rasa kita harus bisa membicarakan peristiwa ke siapa saja untuk menghilangkan rasa itu. Akhirnya, kita bisa mengisi hari-hari dengan kegiatan yang baru. Karakter yang baik. Yang kedua, orientasi pada pelayanan. Maksudnya, pelayanan yang prima pada pelanggan akan memberikan sebuah simpati dan kepuasan, bahkan menemukan peluang bisnis bagi pelanggan kita yang baru. Yang ketiga, fokus itu awalnya cinta. Manusia modern saat ini menerima informasi sangat deras atau luas. Setiap harinya banyak hal-hal yang baru dan menarik yang memecahkan fokus kita. Yang keempat, mengikat promosi. Ada sebuah metode promosi yang menarik dan tidak memerlukan banyak media pengiklanan yang mahal, yaitu dengan membangun komunitas. Yang kelima, dihitung sebelum berutang. Jika memang sudah tidak mampu untuk melunasi, ada baiknya kita dan pelanggan untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang pasti menguntungkan kedua belah pihak. Yang keenam, memilih orang yang tepat. Telitilah dalam merekrut dan pilihlah hanya yang terbaik dan cocok. Yang ketujuh, mencari dan menciptakan usaha. Ide bisa dikerjakan, pola pikir panjang itu bekerja dengan asumsi, bukan data lapangan. Yang kedelapan, peluang itu membutuhkan kecepatan. Temukan segera bakat kita, kemudian kembangkan menjadi sebuah peluang. 9. Sosialisasi dan promosi. Sosialisasi yang baik tentu menjadikan kita sebagai sarana promosi yang bagus dan pastinya kita membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang terakhir, pandangan jauh ke depan. Bab 10, aturan main entrepreneur. 1. Berpikir positif. Jika kita berperilaku positif, akan mendatangkan rezeki dan energi positif. Akan terasa nikmat dirasakan dan di hati. Yang kedua, jangan pelit ilmu. Bersosialisasi dan berkarya adalah paket hubungan bermasyarakat yang baik karena status dan reputasi seseorang dapat terangkat lewat tindakan ini. Yang ketiga, fenomena magis. Kita sendiri yang mampu membangun kredibilitas bisnis karena tidak akan pernah bisa mengandalkan pendapat klien seperti itu. Yang keempat, menjual butuh strategi. Untuk meningkatkan mutu pelayanan adalah cara berkompetisi yang elegan dan terhormat. Yang kelima, belajar dari pengalaman orang lain. Yang keenam, berinvestasilah. Sebagai seorang entrepreneur, kita diharapkan memiliki aset yang bisa dicadangkan untuk masa depan dan asuransi atau menabung sebuah contoh yang mudah dijalankan atau dijalani. Bab 11, budaya entrepreneur. Belajar dan berikan hal yang terbaik. Sebuah pelajaran yang mengingatkan kita tentang pentingnya untuk mengasah ketajaman pikiran. Yang kedua, sportif tumbuh dari dalam. Perusahaan membutuhkan orang-orang yang berjiwa sportif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menciptakan kader. Semakin banyak kader, semakin banyak waktu yang kita miliki. Yang keempat, berdaya juang. Maksudnya, carilah peluang dalam sebuah kesempatan untuk berwirausaha. Yang terakhir, menunda kesenangan. Tundalah memanfaatkan uang untuk kesenangan. Teruslah bekerja, membangun aset. Bab 12, sikap entrepreneur. 1. Modal orang lain. Maksudnya, dorongan dari dalam, bahan bakar yang disebut self-motivation atau motivasi diri yang didapat dari impian diri kita untuk segera diwujudkan. Yang kedua, jaringan orang lain. Segi pembayaran, mungkin kita tidak akan menerima uang dengan cepat, tetapi setidaknya produk kita sudah dalam jaringan yang tepat untuk pemasaran. Yang ketiga, tenaga orang lain. Yang terakhir, yang keempat, memiliki salesmanship.